Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aufia Dina, mahasiswi Terjemah Winsya Hidayatullah Jakarta semester 2. Sini saya akan mempresentasikan artikel yang telah dihas literasi, ya, identifikasi, dan lainnya. Sebagai tugas UAS Nahwu Terjemah yang dipandu oleh Bapak Syaifullah Kamal. Yang pertama, kita mulai dari judul, yaitu Sukkahudamil Muhtafi fil Muhahakati Yatliful Qalba. Yutliful Qalba. Oke, ini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu sebagai mempermudah dalam penerjemahan nanti ya. Dan ini transliterasinya ada kita ambil dari ChatGPT atau AI, ini juga ada kita ambil dari Kemenak. Ini bisa kita lihat kalau ChatGPT itu suka Adam al-Muhtafi al-Murahakah Yutlib al-Qalb. Sedangkan kalau di Kemenak sub Adam al-Muhtafi al-Murahakah Yutlib al-Qalb. Di sini ada perbedaan dari jenis dari katanya itu suka, suk itu udah ada perbedaan dan bisa dilihat lagi yang lainnya. Selanjutnya kita masuk ke identifikasi. Sukahu itu adalah nominatif, subjeknya subjek partikel konstruksi 1, terus ada itu nomina yang berkasus genitif, partikel konstruksi 2, dan al-murtafi itu nomina berkasus genitif yang fungsi nahunya atau dia menjadi adjektiva. Ini bisa dilihat ada al-murtafi. Selanjutnya V itu partikel dengan fungsinya itu preposisi, al-murahakah nomina berkasus genitif dengan fungsinya itu preposisi, utilifu itu verba imperfect, verba atau nama lainnya yang sering kita kenal dengan fiil. Itu fungsinya adalah subjeknya adalah pronomina personae impiles infleksi verbal menjadi predikat dari kalimat nomina. Objek, al-qalba itu adalah objek atau al-qalba itu adalah nomina yang berkasus akusatif. Jadi objek. Selanjutnya ini penerjemahan harfiahnya. Sukahu itu gula, adam itu darah, al-muntafi yang tinggi, fi itu di atau pada, al-murahaka itu masa remaja, yutlif itu merusak atau menghancurkan, al-qalba itu jantung. Nah, sedangkan terjemahan lengkap atau terjemahan komunikatifnya, gula darah yang tinggi pada masa remaja merusak jantung. Nah, ini bisa kita lihat dari ini nomornya. Sukaho itu nomor 1, berarti 1 itu Sukaho itu artinya gula. Ini nomor ini fungsinya untuk mempermudah ya teman-teman. Adam itu nomor 2 darah. Nah, yang di sini kan nggak ada ya. Nah, yang itu nggak ada nomornya dan kita kasih T sebagai kasih T ya untuk tambahan, yaitu tambahan tambahannya dari ini tadi diambil dari adjektiva ya teman-teman. Nah, sekarang itu tinggi, kita bisa lihat tinggi di sini al-murtafi itu nomor 3, berarti di sini nomor 3. Nah, berarti al-murtafi artinya tinggi. Fi itu nomor 4, pada al-murahakah itu nomor 5. Nomor 5 itu masa remaja. Nomor 6 yutlif itu merusak ya teman-teman. Al-qalba itu nomor 7. Nomor 7 bisa kita lihat, nomor 7 itu artinya jantung. Gitu. Selanjutnya kita lanjut lagi dengan kasyafat. Kasyafat dirasatun dawiyatun an ta'thirati siqlidanil muhtafi ala sihhatil qalbi fi mahalatil murahakah إذ أظهرت أن المستويات المرتفعة المستمرة للسكر والمقاومة للإنسولين تؤدي إلى تلف هيكلي ووظيفي في القلب. Nah, ini kemenaknya, yaitu kasyafat dirasatun duwaliyatun an taksihati sukari adami al-muqtafi ala sihhati al-qalbi fi marhalati al-murahakah iz azharat anna al-mustawiyatul muqtafi'ah
المستمرة للسكر والمقاومة للإنسولين تؤدي إلى تلف هيكلي ووظيفي في القلب. Ini kita lanjut transliterasinya. Ya, identifikasinya, maaf teman-teman. Identifikasinya bisa kita lihat, kasyafat itu kategori linguistiknya atau pembagian dari kalimatnya itu adalah kalimat verba, ya, kasyafat. Dan fungsinya itu, kasyafat itu verba perfect, ya. Dirasat itu nominatif, jadi subjek. Daulia itu nomina juga jadi adjektiva dari dirasat, ya. Dan an itu adalah partikel preposisi, tak terlihat itu pronomina jamak feminim berkasus genitif, preposisi dan partikel konstruksi satu fungsinya. Nah, sukar itu nomina yang fungsinya itu partikel konstruksi dua, nomina adam itu nomina lagi itu partikel konstruksi dua yang ditandai dengan alif lam ya teman-teman. Al-mukhtafi itu juga nomina menjadi adjektiva. Ala itu adalah partikel preposisi, seha itu nomina berkasus genitif, preposisi, dan partikel konstruksi satu, itu fungsinya. Alkaf itu adalah nomina genitif, teman-teman. Partikel konstruksi dua ya fungsinya. Dan fi adalah partikel preposisi. Nah, marhalah adalah nomina genitif, preposisi, dan partikel konstruksi satu. Al-muraka adalah nomina genitif, partikel konstruksi dua. In adalah konjungsi tambahan yang menghubungkan penjelasan tambahan. Azharat itu adalah verba perfect. Ad adalah partikel akusatif dan sejenisnya. Anna itu ya. Al-mustawid pronomina jamak feminim atau subjek dengan fungsinya subjek partikel nomina yang diikuti. Al-murtafi'ah nomina berkasus akusatif yang fungsinya adjektiva. Al-mustamarah itu adalah nomina berkasus akusatif yang fungsinya juga adjektiva dari al-murtafi'ah ya, mengikut. Lisukri itu adalah lam itu ada lisukri itu partikel preposisi. Lam itu adalah partikelnya. Punya itu preposisi. Waw adalah partikel konjungsi yang menggabungkan dua kata benda. Al-mukawamah adalah nominatif mengikuti dengan al-mustawiyat. Lil insulin adalah preposisi, teman-teman. Tu adi adalah verba imperfect. Fungsinya itu subjeknya adalah dan subjeknya adalah pronomina persona yang impilis. Oke, ila adalah partikel preposisi, tapi itu adalah nomina genitif, preposisi dan nomina yang diikuti. Kali itu adalah nomina adjektiva. Waw adalah konjungsi. Wazif adalah nomina berkasus genitif yang mengikuti talfi. Fi adalah partikel preposisi. Alqab itu adalah nomina berkasus genitif objek preposisi. Nah, ini yang terjemahan satu-satu ini pemufrada itu namanya terjemahan harfiah ya. Bisa kita lihat kasyafat itu artinya mengungkapkan, dirasa itu studi daulah internasional an tentang takdirat an ini bisa jadi tergantung dari ininya ya. Nah, an itu bisa jadi dari, bisa juga tentang artinya. Taksirat itu dampak-dampak, sukri adalah gula, adam adalah darah, al-murtafi yang tinggi, ala pada, sehat kesehatan, al-qab jantung, fi pada mahalah tahap, al-murahakah remaja. Artinya, itu bisa jadi karena sebab sebab atau saat itu tergantung pemakaiannya. Al-hal itu menunjukkan an adalah bahwa, anna itu bahwa, al-mustawiyat tingkat-tingkat al-muhtafiyat yang tinggi, al-mustamir itu yang terus-menerus, lisukri itu dari gula, waw dan al-muqawamah resistensi lil insulin terhadap insulin itu adi itu menyebabkan atau mengarah ila kepada taufik kerusakan haikal itu struktural, waw itu dan wawifi fungsional, fi itu di al-qalb itu jantung. Nah, fi ini juga tergantung ya, tergantung kalimatnya, lebih cocok kemana, di atau pada. Nah, terjemahan lengkap ini adalah terjemahan komunikatif. Nah, terjemahan komunikatif itu bisa kita balik lagi ke awal ya, ke matanya atau ke Arabnya itu kasyafat dirasat itu kan udah ada nih ya 1, 2, 3, 4.
Nah, itu sama seperti yang tadi untuk mempermudah. Yang bisa kita lihat satu, kasyafat itu artinya di sini, ini sejarah terjemahan harfiahnya ya, sebuah studi internasional mengungkapkan. Nah, di sini ada sebuah studi internasional, ini terjemahan komunikatif, sebuah studi internasional mengungkapkan tentang dampak dari kadar gula darah yang tinggi secara terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan struktural dan fungsional pada jantung pada masa remaja karena kadar tersebut serta resistensi terhadap insulin terbukti menyebabkan gangguan tersebut. Nah, kenapa saya em, letakkan nomor-nomor ini di terjemahan komunikatif supaya jelas bahwa dari penerjemahan itu punya banyak strategi ya teman-teman. Jadi kalau kita eh, letakkan nomor-nomor seperti ini sebagai mempermudah dalam kita mempelajari strategi penerjemahan. Strategi penerjemahan itu terkadang ada dari seperti mendahulukan, mengakhirkan, atau tambahan, atau tabdil atau pengganti, atau sekedar menghazaf atau pembuangan. Nah, makanya di sini dibikin nomor-nomor. Nah, bisa kita lihat kasyafat itu tadi nomor satu ya di Arabnya. Nah, nomor satu itu di sini letaknya. Kalau di penerjemahan komunikatif itu mengungkapkan itu bukan di awal ya, tapi nomor 4 dari kalimat ke belakang. Nah, ini berarti namanya strateginya itu strategi penerjemahan yang mendahulukan dan mengakhirkan. Jadi nggak selalu awal enggak. Nah, bisa kita lihat dari awal lagi, kasyafat itu nomor satu, dan nomor dua adalah dirasat. Nah, dirasat dauliyah. Ini bisa kita lihat lagi, teman-teman. Nah, dirasat ini yang tadinya itu di dalam bahasa Arabnya atau tulisan di matanya atau tulisan Arabnya itu dia di awal. Nah, maka di terjemahan komunikatifnya itu dia didahulukan. Sebuah studi. Daulia itu yang menjadi internasional, mengungkapkan tadi itu yang satu dengan strateginya mendepankan dan mendahulukan dan mengakhirkan. Nah, 4 tentang dampak itu nomor 5 bisa kita lihat dari awal lagi. Nomor 5 taksirat. Ini ya teman-teman, taksirat. Dampak dari kadar itu ini sekedar tambahan ya teman-teman. Sekedar tambahan karena strategi penerjemahan itu ada yang tambahan. Nah, ini salah satu tambahannya dari kadar. Kenapa? Karena nggak ada nih, nggak ada langsung dari sini itu nggak ada, dari Arabnya itu nggak ada. Nah, itu penerjemahannya aja. Selanjutnya gula darah itu nomor 6, nomor 7, yang juga itu termasuk strategi penerjemahan yang tambahan. Karena yang itu tidak ada ya teman-teman. Di sini tidak ada yang diartikan yang. Hmm. Nah, makanya disimbolkan dengan T tambahan untuk supaya penerjemahan komunikatifnya makin bagus gitu. Nah, selanjutnya tinggi itu bisa kita lihat dari nomornya tadi, nomor 8. Nah, sekarang itu 20, 24, 26, 27 secara terus-menerus dapat menyebabkan kerusakan struktural. Nah, ini tadi kita balik lagi ke strategi penerjemahan yang mendahulukan dan mengakhirkan. Nah, secara terus-menerus itu bisa kita lihat nomor 20. Nomor 20 itu, nah di sini al-mustamirah, berarti dari nomor 9 itu langsung ke al-mustamirah. Ini supaya menciptakan terjemahan komunikatif yang bagus, teman-teman. Makanya strategi penerjemahan itu nggak bisa ngikutin Arab ini nggak bisa, karena ada beberapa strateginya. Nah, ini tadi yang al-mustamirah nomor 20, ini ketika di terjemahan komunikatif, dia menjadi urutan yang ke-9 teman-teman. Nah, jadi secara terus-menerus 20 dapat menyebabkan itu nomor 24 bisa kita lihat lagi. 24 ini, nah 24 tuh adi itu ya, artinya itu adi nomor 24 artinya dapat menyebabkan. Ini juga termasuk strategi penerjemahan yang mendahulukan dan mengakhirkan. Nah, gitu. Kerusakan 26, struktural 27, dan fungsional nomor 28 kita bisa lihat teman-teman. Wawazifi wawazifi ini bisa kita lihat dan fungsional. Jadi arti dari wawazifi itu fungsional.
Pada 29 jantung itu 30 nah ini balik lagi berarti ini yang ditakhirkan tadi, itu adalah pada masa remaja itu 12, 13, 14 kita bisa lihat yang 12, 13, 14 nih 12 mahalah itu nomor 13 al-murahaqah nomor 14. Nah ini tadi yang dinamakan dengan proses strategi penerjemahan yang ditakhirkan dan yang dikedepankan. Tadi yang nomor 20 dari al-mustamara ini yang didahulukan, maka dari 12 ini ditakhirkan. Supaya apa? Supaya supaya menjadi terjemahan yang komunikatif, yang bagus. Nah, selanjutnya ini tadi karena kadah tersebut, ini balik lagi karena itu nomor 15, kadah nomor 18 ya. Nomor 15, nomor 18 ini ya teman-teman, karena itu artinya karena al-mustawiyat itu persamaan kalau arti lebih ke kamusnya ya teman-teman, tapi ini yang lebih benarnya itu adalah kadah al-mustawiyat serta resistensi terhadap insulin terbukti nomor 16 menyebabkan gangguan tersebut. Nah, ini hanya sekedar tambahan ya teman-teman, sekedar tambahan. Dan ini tadi semuanya beda-beda 2, 3, 1, 4, 5 itu sebagai bukti bahwa penerjemahan ini banyak strateginya. Itu yang saya pelajari itu ada 4 ya teman-teman. Maka sebenarnya sudah ada contoh dari strategi mendahulukan, mengakhirkan, strategi tambahan, dan bahkan juga banyak juga ada strategi dari pembuangan. Jadi beberapa nomor ini tidak ada ya teman, itu karena strategi dari pembuangan. Kayaknya kayak nggak dibutuhin gitu untuk karena tanpa dia udah bisa menjadi terjemahan kreatif. Jadi dibuang aja daripada bertele-tele nanti jadinya. Hmm. Selanjutnya teman-teman tahap-tahap terakhir ini kita akan bahas wa awdahal bahithuna bi qiyadati jami'atin syarqi Finlandia etnawit al-hayat wal adat al-qadha hiya fi marhalah hakalah madhurun kabirun fi wiqayah min hadal mushkilat islahiyah wa nusyahadat nata'ijul islain fi dunia. Nah, ini ada di sini kita boleh ya teman-teman bikin transliterasinya itu dua supaya bisa kita bandingin mana nih AI sama Kemenak itu gimana gitu. Nah sekarang kita lihat dari AI wa audah al itu bikiat dan jami asal Finlanda ananat wahal al hayah wa al adat al widah iya fi wahala al murahaka lahu madam kabir fi al wiqayah min hadini al mushkilat as-sahiyah wa nusirat wa nata'ij in al itahnain fid dulah. Nah, ini dari AI kalau kemenak bisa kita lihat sama-sama wa audaha al-bahisum bikia dan jami asyaf Finlanda ananat al-hayah wa al-adad al-bida iya fi marhala al-qalahuma dahu kabir fil wikayah min hazil al-mushkilah as-sahiyah wa nusyuhat an-nata'ij al-isnan fi dunya. Kalau saya pribadi ini lebih mudah membaca transliterasi dari kemenak. Ya, dan ini bisa kita lihat juga perbedaannya kalau di ChatGPT itu sin itu lebih ke TH albahitun. Nah, tapi kalau Kemenak itu albahisun. Albahisun. Jadi tetap S ininya ya. Itu salah satu dari perbandingannya. Oke, kita lanjut ke identifikasi. Wa audaha itu verba perfect. Wow, ini tadi ini ya. Wow, itu adalah konjungsi ya. Audaha itu adalah verba perfect. Albahizun adalah nominatif. Subjek dari audaha ya teman-teman. Bikiadah itu adalah preposisi. Fungsinya itu partikel konstruksi 1 jami'ah nomina berkasus genitif. Partikel konstruksi 2 syak adalah nomina berkasus genitif. Partikel konstruksi 2. Filanda itu nomina yang fungsinya substansif. Ad itu adalah partikel. Akusatif dan sejenisnya. Namta adalah nomina atau subjek dalam an.
Alaya adalah nomina berkasus genitif, fungsinya konstruksi, walau ada partikel konjungsi mengikuti alhaya, al-ghadaiyah, nomina adjektiva, fungsinya adjektiva, fi partikel preposisi, makalah nomina berkasus genitif yang objek dari preposisi fi dan partikel konstruksi 1, al-murakkabah nomina berkasus genitif, partikel konstruksi 2, lama adalah preposisi, duhun nominatif, itu subjek akhir. Kabihun adalah nomina, itu fungsinya adalah adjektiva, fi partikel preposisi. Alwikaya infinitif, objek dari preposisi. Min adalah partikel preposisi, hazi pronomina demonstratif sebagai partikel konstruksi. And al-mushkilat adalah nomina jamak feminin, partikel konstruksi 2. Al-sahiyah adalah nomina berkasus genitif, yang fungsinya itu jadi adjektiva ya teman-teman. Kalau adalah partikel konjungsi, penghubung dua kalimat. Nasyah adalah verba perfect yang pasif. Yang pasif ya teman-teman, kan dimulai juga dengan domah. An-nata' kita nominatif, subjek pasif. Atau al-isnain adalah nomina adverbia waktu ya teman-teman. Fungsinya itu adverbia waktu. Fi adalah partikel preposisi. Duria adalah nomina berkasus genitif dengan fungsinya adalah objek preposisi. Nah, kita lanjut ke dalam terjemahan harfiahnya ya teman-teman. Ini kalau mufrad, kalau apa penerjemahannya itu pemufradat, itu namanya penerjemahan harfiah. Oke, atau literal ya teman-teman. Nah, kita mulai dari wa'awdah itu dan menjelaskan al-bahithuna para peneliti. Ini bisa dibaca lagi ya teman-teman kalau memang mau belajar gitu. Mau belajar lagi, kita bisa bikin lagi karena strateginya itu banyak. Jadi yang saya pelajari itu ada 4 ya. Jadi kita bisa lihat nanti. Sekarang saya jelasin yang sudah ada dulu. Wa'udah itu dan menjelaskan al-bahizu dari paham peneliti bikiadah di bawah kepemimpinan. Artinya jami'ah universitas yang adalah timur, Finlandia adalah Finlandia, an adalah bahwa, nenta pola, al-hayah kehidupan, ada dan kebiasaan, al-ghada iya gizi, fi itu adalah di mahalah tahap, al-murahakah remaja, lama keduanya memiliki duhun peran gitu. Kabirun itu adalah besar fi dalam al-wikayah pencegahan min dari hazihi masalah ini al-muskilat masalah as-sahihah kesehatan. Wow adalah dam masyarakat telah diterbitkan anadai hasil-hasil Isnin Senin fi di Duriyah Jurnal. Nah, kenapa saya ini bikin kotak-kotak ya teman-teman? Kenapa? Karena lebih mudah, biar lebih mudah dilihat. Wa'udaha dan menjelaskan ini yang dimaksud dari terjemahan harfiahnya gitu. Mufadat, makanya saya bikin kotak-kotak biar mudah nih dilihat wa'udaha dan menjelaskan gitu. Tapi kalau kita bikin biasa aja nanti kita malah lihat lagi kayak tadi ke atas ke bawah. Nah, ini ya, teman-teman bisa dilihat gitu. Nah, selanjutnya kita lanjut ke terjemahan komunikatifnya. Nah, dari terjemahan komunikatif ini bisa kita lihat, oh ternyata ada yang dibuang, ada yang diganti atau tabdil gitu. Ada yang jadi tambahan, ada yang dikedepankan, dan yang ditakhirkan. Nah, dari terjemahan komunikatifnya gitu. Makanya dibikin nomor-nomor. Supaya apa? Supaya mudah gitu. Mudah yang dilihat, oh ini ternyata pakai strategi penerjemahan yang kayak gini gitu. Lalu kita mulai lagi ya teman-teman. Para peneliti itu nomor 2. Nah, kita lihat dari awal. Ini balik lagi kita ke awal. Nomor 1 itu al-baha. Nah, al-bahithuna itu nomor 2. Nah, berarti ini strategi penerjemahan yang ada yang didahulukan, ada yang ditakhirkan. Kayak gini nih. Berarti para peneliti al-bahithuna itu artinya para peneliti. Nomor 2 dijadikan yang pertama. Jadi yang pertama itu bukan al-baha. Al-daha nanti itu yang di belakangnya lagi. Ini strategi penerjemahan yang ada yang didahulukan dan yang ditakhirkan. Jadi gitu. Gitu ya. Selanjutnya yang itu disimbol sama T. T itu apa? T itu tambahan. Tambahan ini nggak ada nih di sini nih nggak ada. Tambahan itu nggak ada di sini ya. Tambahan itu hanya untuk supaya terjemahan komunikatifnya itu bagus. Atau bisa diambil dari fungsi kalimat ini. Karena fungsi kalimat itu ada yang adjektiva. Nah, adjektiva itu biasanya artinya yang, teman-teman. Nah, bisa kita lihat yang. Nah, yang itu sama tambahan ya, teman-teman. Nah, selanjutnya itu dipimpin nomor 3. Kita bisa lihat nomor 3 ini apa? Nomor 3 itu bikiadah. Jadi arti dari bikiadah itu dipimpin. Dipimpin. Nah, ini
2, 3 oleh itu termasuk tambahan juga ya teman-teman. Itu menunjukkan sebagai subjek teman-teman. Nah, ini strategi penerjemahan yang tambahan. Ini kalau ada TT itu tambahan teman-teman. Nah, universitas itu nomor 4, Timur Finlandia itu nomor 5, 6. Ya, bisa kita lihat di sini. 4, universitas 5, 6. Syuruk sama Finlandia. Nah, Timur Syuruk itu Finlandia itu nomor 6 tadi ya teman-teman. Nah, ini tadi wa'audaha teman-teman. Wa'audaha kan di sini nomor 1 ya. Nomor 1 ini seharusnya kan supaya terjemahannya sama gitu. Jadi seharusnya ditempatkan dia di nomor pertama juga. Tapi nggak bisa teman-teman. Kalau terjemahan komunikatif supaya dia bagus itu diletakkan itu dia yang ditakhirkan ini tadi strategi balik lagi kita ke strategi penerjemahan yang yang didahulukan dan ditakhirkan. Maka menjelaskannya jadi nomor 1. Hak peneliti jadi nomor 2, jadi nomor 1 ya. Menjelaskan itu jadi nomor urut yang ketujuh kalau di kalimat-kalimatnya teman-teman. Kita lanjut, tadi itu nomor 7 itu artinya bahwa, pola nomor 8, hidup nomor 9, dan kebiasaan itu nomor 10, makan nomor 11 pada masa remaja. Itu 12, 13, 14, memiliki 15, 16, Pecahan nomor 16, besar nomor 17, dalam 18, pencegahan nomor 19. Dan kita lihat lagi ya teman-teman, ini sepertinya tidak terlalu banyak ini ya, yang mendahulukan dan mengakhirkan. Karena ini udah sesuai tadi ya sama nomornya. Jadi An-Namita, Al-Haya, Wal-Ada, Al-Qada'iyah. Al-Qada'iyah tadi kita bisa lihat yang agak glosarium dikit ya teman-teman. Ini Al-Qada'iyah nomor 11. Nah, Al-Ghazaliyah itu teman-teman, Al-Ghazaliyah itu artinya gizi ya teman-teman dalam kesehatan. Nah, jadi Al-Ghazaliyah nomor berapa? Al-Ghazaliyah itu nomor 11. Nah, kita lihat di sini teman-teman. Nah, gizi. Makanan yang bergizi itu Al-Ghazaliyah namanya. Lanjut ya teman-teman. Tadi dalam itu nomor 18, pencegahan nomor 19. Kita lihat nomor 18 sama 19 apa teman-teman. Nah, 18 itu V ini bisa diartikan dalam, pada, atau di. Itu tergantung dengan kalimatnya itu gimana cocoknya gitu loh. Kalimat itu cocoknya gimana. Nah, kalau cocoknya dalam ya udah dalam aja artinya. Al-Wikayah ini nomor 19. Kita lihat nomor 19 tadi apa. Nomor 19 itu pencegahan ya teman-teman. Nah, jadi al-wikayah artinya pencegahan. Nah, di sini balik lagi nih dengan strategi mendahulukan dan mengakhirkan. Oke. Nah, dari masalah kesehatan ini 22, 23, 21. Kita bisa lihat 22, 23, 21 ini apa? Nah, 21, 22, dan 3. Berarti di sini di dalam terjemahan komunikatifnya halil muskilah sahih ini mendahulukan dan mengakhirkan. Tuh. Hasil penelitian tersebut diterbitkan pada hari Senin dalam jurnal. Penelitian ini tambahan ya teman-teman. Kegiatan tersebut itu tambahan. Diterbitkan 24, 25, 26, 27. Nah, 26 sama 25 ini juga ini. 25, 24, 26, 27, 28 juga ada pe, mendahulukan dan mengakhirkan ya teman-teman. Dan kalau ada yang kurang dari nomornya, tadi kita lihat mungkin ada yang kurang nomornya atau saya juga tidak ini ya, salah juga mas saya manusia. Nah di sini kalau seandainya ada dilihat dari nomor-nomor ini tidak ada di penerjemahan komunikatif, berarti memang tidak itu namanya strategi pembuangan teman-teman. Oke. Ini sepertinya nomor 20 bisa kita lihat ya teman-teman. Nomor 20 min dari. Nah, nomor 20 ini kayaknya nggak ada nih teman-teman. Nomor 20 ini nggak ada ya di sini. Itu namanya strategi pembuangan ya teman-teman supaya jadi terjemahan komunikatif yang bagus. Nah, demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.